Saya Magfira Jafar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kewirausahaan, yaitu marketing plan atau rencana pemasaran yang menuju pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Baiklah, tanpa menunggu lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu unsur-unsur marketing plan. Yang pertama adalah ringkasan dan tujuan perusahaan, di mana pada ringkasan dan tujuan perusahaan ini yang harus kita ketahui yang pertama adalah yaitu tentang profil perusahaan dan tujuan yang akan kita capai ke depannya. Nama usaha sembako yang saya jalankan ini adalah Warung Basingga, di mana usaha ini saya jalankan di rumah saya sendiri karena menyadari keadaan saat ini COVID-19 yang dianjurkan kita di rumah saja, maka saya membuka usaha ini terlebih dahulu di rumah saja. Adapun bidang usaha yang saya minati dan akan saya jalankan ke depannya adalah usaha dalam bidang sembako. Saya mengambil usaha ini dengan alasan karena kebutuhan pokok sangatlah penting bagi masyarakat. Sejak dulu para ibu rumah tangga sudah sangat menyadari bahwa kebutuhan pokok ini sangatlah penting untuk kebutuhan keluarga. Usaha yang akan saya jalankan ini merupakan usaha pada tingkat menengah. Seperti yang kita tahu, tidak sedikit pebisnis yang juga menjalankan usaha yang sama seperti ini. Namun menurut saya, tingkat persaingannya dapat sedikit mudah diatasi, yaitu dengan cara saya akan selalu terus berinovasi dan kreatif dalam menjalankan bisnis ini, dan tentunya saya akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen dan produk-produk yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu menentukan target dan standar yang harus dicapai. Target yang akan dicapai yaitu beragam. Jenis bisnis usaha sembako ini tidak memiliki target konsumen khusus karena seperti yang kita ketahui, mulai dari kalangan bawah hingga atas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sangat membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenali kompetitor. Pemasaran disebut sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam suatu perusahaan atau bisnis. Namun kualitas dalam produk juga harus ditetapkan agar strategi pemasarannya dapat disusun. Dalam membuat strategi pemasaran, tentunya kita memerlukan informasi mengenai produk dan pengamatan mengenai pasar yang akan ditetapkan. Karena salah satu faktor yang bisa menarik minat para pembeli untuk berbelanja di toko Anda adalah faktor harga dan kelengkapan tokonya. Karena semakin murah dan lengkap toko yang Anda miliki, maka mereka akan semakin tertarik untuk datang berbelanja di toko tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi poin plus bagi bisnis usaha sembako. Sebab semakin luas pangsa pasarnya, maka potensi keuntungan yang akan kita dapat akan lebih besar pula. Jadi, kita tidak perlu khawatir apabila bisnis yang kita jalankan ini akan sepi peminat. Selanjutnya yang keempat, yaitu tentukan jenis konten promosi. Adapun beberapa hal yang harus disiapkan sebagai jenis konten promosi. Yang pertama, memasang plang atau spanduk sebagai identitas toko. Yang kedua, menjual barang dengan harga yang wajar dan masuk akal. Yang ketiga, produk yang dijual bervariasi. Dan yang keempat, selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, tetapkan fokus, prioritas, dan budget. Pada tahap ini yang menjadi fokus dari usaha ini adalah terpenuhinya kebutuhan konsumen saat berbelanja di warung, sehingga tingkat kepuasan konsumen akan selalu terjaga. Sedangkan prioritas dalam usaha ini adalah keamanan dan kenyamanan konsumen saat berbelanja, pelayanan yang terbaik, dan produk-produk yang berkualitas untuk dipasarkan. Dan untuk budgetnya, saya memulai dengan budget standar mulai dari 3-4 jutaan untuk dapat menjalankan usaha ini. Dan untuk pengembangannya, saya terus memutar keuntungan yang didapat sebagai tambahan modal untuk memperbesar warung sembako yang saya miliki. Dalam usaha yang saya jalankan ini terdapat beberapa jenis produk yang dapat saya tawarkan seperti bahan pokok, rokok, peralatan mandi dan mencuci, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Berikut adalah contoh produk-produk tersebut.
itulah tadi sedikit pemaparan singkat dari saya mengenai materi marketing plan, dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa.